Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 topik 5 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMA Negeri 1 Seririt. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Auliatunisa dengan NIM 251505199 yang dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yunensiana Junte dengan NIM 2515051140. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Azaki dengan NIM 25150511115. Di sini kami akan memaparkan hasil evaluasi mengenai penerapan pendidikan yang berpihak pada anak sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka dengan studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 1 Seririt. Pendidikan dalam bingkai filosofi pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi besar melalui penerapan kurikulum Merdeka. Transformasi ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek kurikulum, tetapi juga cara pandang terhadap hakikat pendidikan itu sendiri. Inti dari perubahan pendidikan ini adalah mengembalikan hakikat pendidikan sebagai proses menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan dipahami bukan sebagai proses memaksa atau menyeragamkan, melainkan sebagai upaya membimbing anak agar mampu berkembang sesuai potensi, minat, dan kemampuannya masing-masing. Untuk memahami bagaimana teori dan filosofi pendidikan tersebut diterapkan dalam praktik nyata di sekolah, dilakukan kegiatan observasi dan wawancara mendalam di SMA Negeri 1 Seririt. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi prinsip-prinsip kurikulum Merdeka serta bagaimana pendidikan yang berpihak pada anak diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pemilihan SMA Negeri 1 Seririt sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada keinginan kelompok kami untuk menggali dan membuktikan secara langsung praktik pendidikan yang dijalankan di sekolah tersebut. Selain itu, pemilihan ini juga dilatar belakangi oleh adanya ketidaktahuan awal mengenai sejauh mana prinsip-prinsip kurikulum terbaru telah benar-benar diterapkan dan membudaya dalam kehidupan sekolah, baik oleh guru maupun peserta didik. Melalui studi kasus ini, kelompok kami berupaya mengevaluasi apakah pendidikan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Seririt telah benar-benar berpihak pada anak, ataukah masih terjebak pada pola pembelajaran lama yang lebih menekankan aspek kognitif semata. Dengan demikian, hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pendidikan di lapangan serta menjadi bahan refleksi untuk peningkatan kualitas pendidikan ke depan. Baik, saya akan membawakan materi mengenai mekanisme suara dan aspirasi murid. Sekolah mengedepankan keterlibatan siswa sebagai subjek pendidikan, bukan sekedar objek. Aspirasi siswa dikelola secara terstruktur melalui beberapa pintu utama, yaitu 1. Wadah organisasi OSIS, menjadi jembatan utama bagi siswa untuk menyampaikan keinginan dan rancangan program yang relevan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, evaluasi digital terhadap guru. Sekolah melalui tim akademik menyebarkan tautan evaluasi di mana siswa dapat memberikan masukan jujur mengenai hal positif maupun hal yang perlu diperbaiki dari cara guru mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu program Pelita Memikat, sebuah inovasi bersama guru BK yang memfasilitaskan aspirasi terkait cita-cita masa depan siswa yaitu konsep MBC agar selaras dengan penjurusan mereka di kelas 11 dan 12. Berikutnya yaitu implementasi pembelajaran yang mendalam dan bermakna.
Sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Seririt telah bergeser dari sekedar hafalan menjadi aplikasi praktis. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu guru menerapkan 3 pilar utama, yaitu pembelajaran harus bermakna sebagai kehidupan siswa, dilakukan dengan kesadaran penuh dan menciptakan suasana yang menggembirakan. Koneksi dengan kehidupan nyata, materi pembelajaran seperti biologi tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi dikaitkan langsung dengan aktivitas sehari-hari agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Pembelajaran tidak hanya menekankan hafalan materi. Siswa dapat diharapkan mampu memahami, menerapkan, dan merefleksikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pengertian pembelajaran mendalam, pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep secara utuh, mengkaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Prinsip pembelajaran mendalam atau bermakna relevan dengan kehidupan siswa. Kesadaran penuh, siswa terlibat aktif dan sadar dalam proses pembelajaran. Menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang positif dan menggembirakan. Peran guru dalam pembelajaran mendalam, fasilitator dan dapat mendampingi para pelajar siswa, merancang pembelajaran yang kontekstual dan memberikan ruang diskusi, eksplorasi, dan refleksi. Koneksi dengan kehidupan nyata, materi pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Next, yaitu dukungan terhadap keberagaman daya serap siswa. Sistem remedial dan pengayaan. Siswa yang belum memenuhi standar penilaian diberikan remedial, sementara mereka yang ingin meningkatkan nilai diberikan soal pengayaan yang lebih menantang. Yaitu yang kedua, perhatian khusus. Guru dituntut tidak hanya mengajar, tetapi juga mendeteksi potensi atau hambatan belajar pada setiap individu. Jika ditemukan siswa dengan daya serap rendah, guru akan memberikan perhatian khusus agar mereka dapat mampu beradaptasi dalam proses pembelajaran. Keberagaman daya serap siswa merupakan kondisi nyata dalam dunia pendidikan. Setiap siswa memiliki kemampuan, kecepatan, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dukungan yang tepat agar seluruh siswa dapat berkembang secara optimal. Latar belakang dalam satu kelas, tidak semua siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan cara dan waktu yang sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh yaitu 1. Latar belakang akademik, 2. Motivasi belajar, 3. Kondisi psikologis, 4. Lingkungan keluarga, 5. Gaya belajar masing-masing siswa, dan guru dituntut untuk bersikap adil dan responsif terhadap perbedaan tersebut. Sistem remedial dan pengayaan. Sistem remedial dan pengayaan merupakan bentuk layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil belajar siswa. Dan remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai standar penilaian, bertujuan membantu siswa memahami kembali materi yang dilakukan melalui penjelasan ulang, latihan tambahan, atau metode belajar yang berbeda. Pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai atau melampaui standar, bertujuan mengembangkan potensi dan kemampuan berpikir lebih tinggi. Bentuknya bisa berupa soal menantang, proyek atau tugas eksploratif. Tujuan remedial dan pengayaan, yaitu 1. Memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua siswa, mengurangi kesenjangan kemampuan akademik, meningkatkan inovasi dan kepercayaan diri siswa, mengoptimalkan potensi siswa sesuai kemampuan. Perhatian khusus, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang peka terhadap kebutuhan siswa. Perhatian khusus meliputi mengidentifikasi hambatan belajar siswa sejak dini, memberikan bimbingan secara personal, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan dukungan emosional dan motivasi. Siswa dengan daya serap rendah tetap dibimbing agar mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam mendukung keberagaman. Peran guru sangat penting dalam mendukung
keberagaman daya serap siswa, antara lain menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menciptakan suasana kelas yang inklusif, memberikan umpan balik yang membangun, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dengan orang itu. Dampak positif bagi siswa yaitu dengan adanya dukungan terhadap keberagaman daya serap siswa, siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Proses belajar menjadi lebih efektif, prestasi belajar meningkat, siswa lebih percaya diri dan aktif dalam pembelajaran. Keberagaman daya serap siswa merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pendidikan. Melalui penerapan siswa, remedial dan pengayaan, dan perhatian khusus, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memperoleh hak belajar yang sama dan berkembang sesuai dengan potensinya. Baik, dilanjutkan oleh saya. Di sini mengenai inklusi pendidikan, pendampingan khusus siswa ADM. Salah satu bentuk nyata penerapan pendidikan yang berpihak pada anak di SMA Negeri 1 Seririt adalah adanya sistem guru pendamping khusus bagi siswa program ADM atau Afirmasi Pendidikan Menengah yang berasal dari Papua. Sistem ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta standar pembelajaran yang diterapkan. Guru pendamping memberikan bimbingan secara privat dan bertahap, dimulai dari penguatan konsep-konsep dasar pada setiap mata pelajaran. Mengingat adanya perbedaan latar belakang dan akses pendidikan di daerah asal, beberapa siswa ADM mengalami kendala dalam daya serap materi. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Seririt menyediakan bimbingan belajar mandiri yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, di luar jam pelajaran sebagai bentuk dukungan akademik dan upaya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh siswa. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pengembangan kreativitas dan kemandirian atau P5 dan kewirausahaan. Pengembangan kreativitas dan kemandirian peserta didik di sekolah ini diwujudkan melalui berbagai strategi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman nyata dan keterlibatan aktif pada siswa. Sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide, berinovasi, serta belajar mengambil keputusan secara mandiri. Salah satu upaya utama yang dilakukannya adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam kegiatan ini, siswa didorong untuk mengerjakan proyek berbasis masalah nyata di lingkungan sekitar. Siswa menghasilkan berbagai produk kreatif seperti mading maupun karya berbasis teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proyek ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa percaya diri terhadap hasil karyanya. Selain itu, sekolah juga mengembangkan kemandirian ekonomi siswa melalui mata pelajaran prakarya dan kegiatan kewirausahaan. Siswa diajarkan proses memproduksi barang, memasarkan produk, hingga mengelola hasil penjualan secara mandiri. Kegiatan ini diperkuat melalui pelaksanaan event kewirausahaan seperti Wirasma, yang memberikan pengalaman langsung pada siswa dalam dunia usaha. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menumbuhkan jiwa entrepreneurship sejak dini. Dengan adanya kegiatan P5 ini dan kewirausahaan, sekolah berupaya membekali siswa dengan keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan di masa depan nanti, sehingga siswa mampu menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan adaptif. Yang selanjutnya, pembentukan karakter, kepemimpinan, dan empati sosial. Pembentukan karakter sekolah ini dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, baik secara formal, melalui kegiatan pembelajaran, maupun melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter dipandang sebagai fondasi penting dalam membentuk pribadi peserta didik yang berakhlak, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial. Dalam aspek kepemimpinan, sekolah membentuk karakter kepemimpinan siswa melalui kegiatan latihan
kepemimpinan dasar atau LKD, serta keterlibatan aktif siswa dalam organisasi sekolah. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk berani mengambil peran, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Pemilihan pengurus organisasi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi dan kepemimpinan yang sehat. Selain itu, sekolah juga melaksanakan pembinaan karakter khusus bagi siswa yang memiliki kecenderungan perilaku negatif. Dalam hal ini, sekolah bekerja sama dengan batalion di Singaraja untuk memberikan pembinaan yang bersifat disiplin, pembentukan sikap, dan penguatan karakter positif. Tujuan dari pembinaan ini adalah membantu siswa ke arah yang lebih baik tanpa mengabaikan pendekatan humanis dan edukatif. Dalam menumbuhkan empati sosial, sekolah juga secara aktif melaksanakan berbagai aksi nyata seperti kegiatan sosial dan program charity. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan ke panti asuhan, pembagian sembako kepada masyarakat sekitar, serta penggalangan dana secara sukarela ketika terdapat warga sekolah atau masyarakat yang tertimpa musibah. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk memiliki rasa peduli, empati, dan kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dengan berbagai program tersebut, sekolah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial sebagai wujud pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil studi kasus melalui wawancara mendalami di SMA Negeri 1 Seririt, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini telah berupaya keras untuk menerapkan filosofi pendidikan Indonesia yang humanis dan inklusif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah telah melampaui sekedar transfer ilmu. SMA Negeri 1 Seririt telah menjadi ekosistem yang mendukung pertumbuhan siswa secara utuh, baik dari sisi intelektual melalui pembelajaran bermakna, sisi kemandirian melalui kewirausahaan, maupun sisi emosional melalui program empati sosial. Adanya pendampingan khusus bagi siswa dengan kebutuhan belajar berbeda menunjukkan bahwa prinsip pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada anak telah menjadi fondasi utama dalam operasional sekolah ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kami paparkan, selanjutnya kami akan menampilkan dokumentasi hasil observasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Seririt. Oke, baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi penerapan pendidikan yang berpihak pada anak di SMA Negeri 1 Seririt. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mari kita menutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.